Kamu sedang berkendara di jalanan yang padat, berhenti di lampu merah, lalu melaju lagi, dan BAM! Pengendara sepeda tiba-tiba muncul. Kamu menginjak rem mendadak, pacarmu ketumpahan kopi, dan untungnya tak ada yang terluka. Apa ada cara untuk menghindari situasi seperti ini? Nah, mari kita mulai dengan beberapa tips penting untuk pengendara sepeda. Buat dirimu terlihat. Kenakan warna-warna cerah atau pakaian reflektif yang tersedia dalam rompi khusus. Jangan lupa benahi sepedamu juga. Pasang reflektor pada roda dan pedal serta lampu, putih di depan dan merah di belakang. Saat jarak pandang pendek, nyalakan lampu meski di siang hari. Kenakan helm yang pas. Bagaimana cara mengenali helm yang terlalu longgar? Cobalah gelengkan kepala dan jika bergeser, artinya kamu harus mengencangkannya. Pastikan ia tidak menghalangi penglihatanmu, walau menutupi dahimu. Kencangkan tali hingga jarak antara tali helm dan dagumu tidak lebih dari 1 jari. Selalu pastikan sebelum berkendara karena dia bisa melonggar seiring waktu. Periksa sepeda sebelum berangkat. Pastikan remnya pakem, bantalan rem tidak aus, ban tidak kempis, dan roda gigi serta rantai juga dalam kondisi baik. Atur tempat duduk sampai kakimu cukup lurus, dengan kakimu rata di pedal bawah saat kamu duduk. Walau butuh waktu ekstra, pemeriksaan ini sepadan demi memastikan keselamatanmu. Jadilah pengendara sepeda yang waspada. Mereka mengajarkanmu untuk berkendara dengan waspada di sekolah mengemudi. Dan ini tidak hanya berlaku bagi kendaraan bermotor. Kamu harus belajar mengantisipasi segala kemungkinan di jalanan. Walau kamu tidak bisa membaca pikiran orang lain dan mengatur segala hal di sekitarmu, tetapi kamu bisa menghindari pejalan kaki yang tidak awas, anak-anak bermain sepak bola di pinggir jalan, dan pengemudi canggung yang berganti jalur sambil menelepon. Waspada dan bersiaplah untuk hal yang tak terduga. Beritahu kemana arahmu. Meski kamu terburu-buru, jangan serampangan di jalan. Tetaplah melaju lurus dan beri isyarat tangan saat mau berbelok, melambat, atau berhenti. Jika kamu ingin menyalip, beritahu dengan bel atau suaramu. Karena jika kamu menabrak pengendara sepeda lain, pasti sakit. Ikuti arus. Dengan kata lain, jangan melawan arus. Di negara dengan sisi kemudi kanan, artinya kamu harus tetap berada di sisi kanan dan sebisa mungkin di pinggir paling kanan. Ini juga dapat menyelamatkanmu dari hambatan tak terduga yang menghadangmu. Lebih mudah menghindarinya jika kamu tidak harus berbelok dengan tajam. Patuhi seluruh sinyal dan rambu lalu lintas. Jika kendaraanmu tidak bermesin, bukan berarti kamu bisa mengabaikan peraturan lalu lintas. Rambu berhenti, lampu merah, dan aturan jalan lainnya tetap berlaku bagimu saat bersepeda. Ayo ngaku, apakah kamu selalu taat pada peraturan saat bersepeda? Atau apakah menurutmu ini hanya untuk mobil saja? Beritahu saya di kolom komentar. Lanjut ke poin berikutnya. Bersepeda dengan tangan berada pada tuas rem. Penting untuk dapat menarik tuas rem secepat mungkin saat kamu harus berhenti. Tarik kedua tuas rem pada waktu bersamaan dan dengan tekanan yang sama pula. Tapi hati-hati pada kondisi basah atau licin. Pelatihan bersepeda tidak hanya untuk anak-anak. Orang bilang kamu tidak mungkin lupa cara bersepeda. Tapi, kamu bisa meningkatkan kemahiranmu dengan instruktur yang tepat. Mereka akan mengajarimu bersepeda di jalanan dan menjawab semua pertanyaan yang malu untuk kamu tanyakan. Misal, apa nama bagian sepeda ini atau itu dan bagaimana cara menggantinya? Bagaimana cara mengendarai sepeda dalam kondisi cuaca buruk? Dan seterusnya. Cobalah melakukan kontak mata dengan orang lain di jalan. Ini sangat penting, khususnya di persimpangan dan sisi jalan. Tentu saja, tidak ada alasan untuk bersantai dan lengah. Tapi saat kamu yakin seorang pengemudi melihatmu, kamu setidaknya bisa berharap ia tidak akan menyerempetmu. Jika tidak ada tanggapan, bersiaplah untuk mengerem jika perlu. Trotoar adalah untuk pejalan kaki. Saat kamu bersepeda di trotoar, kamu bisa membahayakan pejalan kaki. Jika kamu tidak terlalu peduli dengan mereka, pikirkan dirimu sendiri. Ketika berada di trotoar, pengemudi cenderung tidak memperhatikanmu. Jadi, saat kamu harus turun ke jalan, kamu mungkin bisa bertabrakan dengan mobil. Jangan coba menyalip truk.
Saat kamu di sisi kiri truk, ada kemungkinan pengemudi tidak bisa melihatmu. Mereka memiliki titik buta dan bisa jadi berbelok ke kiri tanpa mengetahui kamu ada di sana. Jadi, sebaiknya kamu menjaga jarak dan jangan coba menyalipnya. Jikapun harus, salip dan pastikan pengemudi melihatmu di depannya. Dan ingat, sulit untuk memprediksi manuver truk, jadi berhati-hatilah saat di dekat mereka. Merapatlah ke pejalan kaki dan kendaraan saat berbelok ke kiri. Aturan lama, merapat ke pejalan kaki juga bisa digunakan pengendara sepeda seperti halnya bagi pengemudi. Saat berbelok ke kiri atau bergerak ke sisi kiri jalan, merapatlah ke kendaraan yang hendak menuju ke sana dengan lebih cepat. Jika seseorang ingin menyalipmu, perlambat untuk membuat jarak dan biarkan mereka memotong dengan aman. Ketahui kemana tujuanmu. Jika kamu pergi ke tempat baru, ingin mencoba rute baru, atau berlibur dengan bersepeda, lakukan riset dan cari tahu tentang rutenya sebelum berangkat. Beberapa rute membutuhkan keterampilan dan pengalaman lebih, dan beberapa mungkin punya hambatan yang lebih baik kamu tahu terlebih dahulu. Bahkan, jika mengikuti semua tips keselamatan bersepeda ini, bukan berarti kamu 100% aman. Mengapa? Ya, juga ada mobil di jalan. Jadi, jika kamu mengendarai mobil, hormati pesepeda dan ikuti beberapa tips berikut demi keselamatan mereka. Latih jangkauan Belanda agar selamat. Banyak kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda terjadi karena pintu. Saat mobil berhenti dan pengemudi keluar, mereka sering membuka pintu tiba-tiba. Ini sering terjadi, tapi ada satu cara sederhana untuk menghindarinya. Solusinya berasal dari Belanda, maka disebut Dutch Reach atau jangkauan Belanda. Jika kamu seorang pengemudi di negara dengan kemudi kanan, pintu ada di sebelah kirimu. Walau lebih mudah membukanya dengan tangan kirimu, usahakan gunakan tangan kananmu. Dengan begitu, secara otomatis kamu akan melihat ke arah belakang dan tidak akan melewatkan pengendara sepeda yang melintas. Jika berada di kursi penumpang, sebaliknya gunakan tangan kirimu untuk membuka pintu. Butuh waktu untuk membiasakannya. Untuk membiasakannya, ingat slogan, jangkau, putar, lihat, buka. Saat menyalip pengendara sepeda, beri mereka ruang yang cukup. Saat kamu berpapasan dengan pengendara sepeda, beri ruang seukuran lebar satu mobil. Jarak ini seharusnya cukup aman untuk bermanuver dengan aman. Pastikan orang lain paham maksudmu. Pesepeda harus memberi isyarat dengan tangan atau berteriak, dan segalanya lebih mudah bagimu sebagai pengemudi. Menyalakan lampu sen saat belok atau menyalakan lampu peringatan bahaya itu sederhana, tetapi bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, lakukanlah, dan orang tidak perlu tebak-tebakan dengan maut. Tetap tenang dan teruslah berjalan. Ingat, pengendara sepeda punya hak yang sama berada di jalan sepertimu. Jadi, jangan marah jika mereka lambat. Kendaraan mereka bertenaga kaki. Ingat, jika kamu marah dan mengklakson, kamu bisa mengejutkan mereka. Cobalah untuk melakukan kontak mata. Sabar, jangan menyalip di jalur sempit atau saat ada kendaraan lain. Melambatlah saat kamu melihat pengendara sepeda. Meski mereka berada di jalurnya, kadang mereka terpaksa berbaur dengan mobil karena alasan tertentu, dan kamu tentu tidak ingin menabraknya. Saya suka bermain game saat saya sedang mengemudi dan melihat pengendara sepeda. Saya membayangkan mereka seperti keluarga saya sendiri. Jadi, saya harus memberi perlindungan, berharap pengemudi lain akan melakukan hal yang sama untuk anggota keluarga saya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.